Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Madinah, siang hari di tanah air, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan pekan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa kejadian yang terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, yaitu diantaranya perjalanan beliau bersama pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam dan bertemu dengan pendeta Bahira. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, yaitu beliau menghadiri Halfal Fudul, yaitu sumpah yang diikrarkan oleh beberapa suku dari Quraisy, ya, dalam rangka untuk mengembalikan hak seseorang, ya, untuk melawan kezaliman yang dikenal dengan Halfal Fudul, yaitu perserikatan atau sumpah yang dilakukan oleh beberapa suku dalam rangka untuk mengembalikan hak seseorang. Yang kisahnya bahwasanya ada seorang laki-laki dari Zabid, ya, datang, yang disebutkan juga bahwasanya datang dari Yaman, datang menuju kota Mekah dalam rangka untuk berdagang. Kemudian ada seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi dari orang-orang penduduk kota Mekah, kafir Quraisy. Dia pun membeli barang dari lelaki ini yang datang dari negeri Yaman ini, dari Zabid. Ternyata Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini, yang dia memiliki nasab yang tinggi dan mulia di kaumnya di kota Mekah, dia tidak membayar harga barang ini. Jadi cuma diambil barangnya, kemudian tidak dibayar harga barangnya. Maka kemudian Zabidi ini, orang dari Yaman ini, pun merasa dia terzalimi. Dia pun minta tolong kepada beberapa kabilah tatkala itu agar kabilah-kabilah tersebut menolong dia untuk mengambil haknya dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Akan tapi mereka tidak memenuhi permintaan Zabidi. Maka akhirnya si Zabidi ini pun pergi ke Jabal Abi Qubais yang terletak dekat Masjidil Haram yang sekarang masih ada. Maka tatkala matahari mulai terbit, tatkala itu orang-orang Quraisy sedang berada di sekitar Masjidil Haram, ya, di sekitar Ka'bah, maka dia pun berteriak dengan suara yang lantang minta pertolongan kepada mereka. Berteriak bahwasanya sungguhnya dia telah menjual barang dan barangnya tidak diberikan kepadanya harga barang tersebut. Maka akhirnya seruannya keinginannya untuk minta pertolongan tersebut didengar oleh orang-orang kafir Quraisy tatkala itu. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun yang pertama kali berbicara adalah
Zubair bin Abdul Muttalib, salah seorang dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, apakah orang seperti ini harus ditinggalkan? Ya, kita harus menolong seperti ini. Bayangkan orang ini datang dari jauh ya. Datang dari jauh negeri Yaman untuk berdagang di kota Mekah. Kemudian ternyata barangnya diambil tanpa dibayar harganya. Maka tergeraklah hati-hati orang Quraisy saat kala itu. Maka mereka pun berkumpul di sebuah rumah milik Abdullah bin Jad'an. Maka mereka pun bersumpah berjanji ya tatkala itu di bulan Dzulqa'dah untuk mereka bersatu bersyarikat dalam rangka untuk menolong orang yang terzalimi ini, si Zabidi, ya, untuk mengambil haknya dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Yang jadi masalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi juga merupakan orang yang terkemuka di kota Mekah. Dinamakan sumpah bersama ini, perserikatan bersama ini dinamakan dengan Halful Fudul. Ya, kenapa Al-Fudul? Karena mereka akhirnya nanti mengembalikan fudul, yaitu mengambilkan barang dari harta milik Zabidi, dikembalikan dari Al-As, dikembalikan kepada Zabidi. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dia ikut serta dalam perjanjian ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an halfan law da'itu bihi fil Islam la ajabtu tahalafu an yaruddu al-fudula ala ahliha wa alla yu'izzu adh-dhalim mazluman. Kata Nabi SAW, aku telah hadir di rumah Abdullah bin Jad'an, menghadiri sebuah sumpah, yaitu halful fudul, yang seandainya aku diminta untuk menghadiri sumpah seperti itu, ya, maka aku akan hadiri kalau aku diminta setelah adanya Islam. Tahalafu ayyaruddul fudul ala ahliha. Mereka saling bersumpah, bersepakat untuk mengembalikan hak milik orang yang dizalimi, untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an halfan ma ahabbu anna li bihi humran na'am wa la ud'a bihi fil Islam la ajabtu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghadiri di rumah Abdullah bin Jad'an sebuah sumpah kesepakatan yang seandainya aku diberikan kepadaku onta merah, ya, untuk meninggalkan sumpah tersebut, maka aku tidak akan menerima onta merah. Ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri sumpah bersama tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu." Kalau seandainya kejadian itu terjadi setelah adanya Islam, ya, terus aku diminta untuk menghadiri acara sumpah tersebut, maka aku akan menghadiri sumpah tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kisah ini memberi pelajaran kepada kita, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW membenarkan sumpah bersama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat kala itu, ya, dalam rangka untuk mengambil hak yang untuk dikembalikan kepada orang yang telah dizalimi, mengambil dari orang yang berbuat zalim dikembalikan kepada orang yang dizalimi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya mereka, ya, mengajakku meskipun sudah Islam, aku akan menghadirinya, ya, meskipun yang mengajak adalah orang-orang kafir Quraisy. Namun jika diajak Nabi SAW setelah datang Islam, Nabi SAW tetap menghadiri acara tersebut. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau aku diberi pilihan menghadiri acara tersebut atau aku mendapatkan onta merah, maka aku memilih untuk menghadiri acara tersebut dan meninggalkan onta merah. Padahal kita tahu bahwasanya onta merah merupakan ibarat dari anfasu amwalil Arab, yaitu ibarat dari harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang-orang Arab tatkala itu, ya. Kata Nabi SAW, kalau aku diberi harta yang paling berharga untuk meninggalkan acara tersebut, maka aku tidak mau. Ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi SAW untuk menghadiri acara tadi. Padahal acara tadi, sumpah itu dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun Nabi SAW ikut menghadirinya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ada pelajaran berharga yang kita petik dari kisah ini, dari peristiwa ini, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW, ya, tatkala diutus kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, meskipun mereka memusuhi Nabi SAW dengan permusuhan yang sangat sengit, akan tapi Rasulullah SAW adalah seorang yang adil dalam menghadapi mereka.
Jika orang-orang kafir Quraisy tersebut memiliki kebaikan, maka Nabi SAW mengakui kebaikan tersebut. Di antaranya lihat kebaikan ini. Mereka bersepakat bersatu padu untuk mengambil hak dari orang yang telah menzalimi, untuk dikembalikan kepada orang yang telah terzalimi. Ya. Jangan kita bersikap seandainya ada orang musuhi kita sehingga kita seakan-akan melupakan kebaikan orang tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini isyarat bahwasanya orang-orang jahiliyah, ya, mereka juga memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang hasanah. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, disempurnakan lebih sempurna lagi. Bukan dihilangkan, bukan ditiadakan, bukan disepelekan. Tidak, akhlak yang sudah ada dimiliki orang-orang jahiliyah disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian berbuat adil sebagai saksi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kita untuk berbuat adil terhadap siapa saja. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 8, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sampai kebencianmu terhadap suatu kaum, ya, menjadikan kalian tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaknya kalian berbuat adil dan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan takutlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Ikhwani fil akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita harus bersikap terhadap siapa saja, bahkan terhadap orang-orang memusuhi kita, ya. Kalau memang pada diri mereka ada kebenaran, kita harus akui. Al-hikmatu dhalatul mu'min, ya. Kebenaran di mana saja itu adalah sebenarnya hak orang mukmin. Dan kalau memang mereka memiliki kebenaran, kita akui, ya. Kita akui kebenaran tersebut. Jangan sampai kita menutup diri dan mengatakan mereka tidak ada kebaikan sama sekali. Kita harus mengakui kalau ada kebenaran, kita ambil dari mana saja datangnya kebenaran tersebut. Oleh karena dalam suatu hadis disebutkan ada seorang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih. Kemudian orang Yahudi ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tusyrikun, taquluna ma syaa Allah wa syi'at." Kata orang Yahudi ini, sungguhnya kalian orang Islam, kalian telah berbuat kesyirikan. Orang Yahudi ini berkata kepada Nabi, apa kesyirikannya? Kata orang Yahudi, kalian berkata masya Allah wa syi'at. Kalian berkata bahwasanya atas kehendak Allah dan kehendak engkau Muhammad. Wa taqulun wal Ka'bah, dan kalian berkata demi Ka'bah. Ini benar. Sempat masih diucapkan oleh para sahabat ucapan-ucapan seperti ini tatkala di awal Islam, tatkala Rasulullah SAW pertama kali datang di Madinah. Ya. Jadi tauhid belum bersih karena ini masih ada syirik-syirik kecil yang berkaitan dengan lafal. Ya, yang berkaitan dengan lafal, bukan yang berkaitan dengan hati. Yang berkaitan dengan lafal yang belum bersih sama sekali. Sehingga para sahabat masih mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa sya'a Muhammad, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Mereka berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Maka Nabi SAW ditegur oleh orang Yahudi ini, maka Nabi pun menerima tegurannya. Maka Nabi SAW pun menyuruh para sahabat agar jika mereka ingin bersumpah untuk mengucapkan wa Rabbil Ka'bah, demi penguasa Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya mereka mengatakan Masya Allah thumma syi'ta atau thumma sya'a Muhammad. Hendaknya mereka berkata atas kehendak Allah kemudian kehendak Muhammad. Oleh karenanya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, yaitu cucu dari Syekh Muhammad bin Wahhab, dalam bukunya Taisir Azil Hamid, tatkala menyarah hadis ini dia berkata, wa fihi qabulul haqq mimman jaa bihi wa in kana aduwan mukhalifan fid din. Kata dia, dan hadis ini menunjukkan ya bahwasanya kita harus menerima kebaikan dari siapa datangnya, meskipun dari musuh kita yang menyelisih kita dalam agama. Bayangkan Nabi SAW menerima nasihat orang Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi tersebut membawa kebenaran.
Ya, Yahudi tersebut membawa kebenaran. Semana dengan ini sebagaimana Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya dan saya pernah dengar langsung ceramah beliau tentang masalah ini. Ya, Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang sikap seorang ya yang tatkala dia hendak memberi hukum kepada seorang, dia tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan perbedaan antara al-hukm ala syakhs wa tahdhir. Kalau kita menghukum seorang, menghukum suatu kelompok, ya, kita memberi hukum orang ini bagaimana atau kelompok ini bagaimana, maka tidak boleh kita melalaikan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Tidak boleh kita melalaikan kebaikan kelompok orang tersebut. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang dalil-dalil akan hal ini. Di antaranya beliau menyebut tentang hadis al-Hadar, yaitu hadis tentang ada seorang pendeta dari Yahudi kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inna najidu fit Taurati anna Allah ja'ala as-samawati ala usbi' wal aradina ala isbi'." Ya. Dan seterusnya kata orang Yahudi tersebut kepada Nabi, "Sungguhnya kami mendapati dalam Taurat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit seluruhnya di salah satu jarinya, jari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan bumi-bumi seluruhnya pada satu jari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dia menyebutkan tentang kelanjutan dari hadis tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum tatkala mendengar perkataan orang pendeta Yahudi ini. Membenarkan perkataan pendeta Yahudi ini. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini." Sesungguhnya mereka orang-orang kafir tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya, dan bumi seluruhnya pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan langit-langit seluruhnya berada di genggaman tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran dari orang Yahudi. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan ya, kalau memang kita ingin menghukum seorang, ya maka kita melihat kebaikan dan keburukannya. Ya, sunnah dan bid'ahnya kita hukum. Apakah orangnya termasuk ahlul bid'ah, apakah termasuk ahlus sunnah? Maka kita harus menyebutkan kebaikan dan keburukannya. Bahkan kalau ada seorang yang terkenal memberi kemaslahatan yang banyak kepada kaum muslimin, seperti para a'immatul hadis, ya, seperti orang-orang terkemuka dalam ilmu hadis seperti Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Nawawi yang banyak memberikan faedah kepada kaum muslimin. Kalau mereka terjerumus dalam kesalahan, bahkan dalam masalah akidah, maka kita berusaha mencari uzur bagi mereka. Kenapa? Karena mereka terkenal memberi faedah kepada kaum mukminin. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam Nawawi tatkala mereka mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rabbuk," dan tatkala datang Rabb engkau, mereka mengatakan wa ja'al amru rabbik, telah datang perintah Rabb engkau. Ini adalah takwil. Namun kita kemudian tidak mengangkat kesalahan mereka ini, kemudian kita jelek-jelekan mereka dalam rangka untuk menghabisi mereka. Tidak. Mereka adalah para a'immah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita mencari uzur bagi mereka, karena tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesalahan. Berbeda tatkala kita dalam rangka mentahdzir seorang, mentahdzir kelompok dari kesalahan. Maka tidak mengapa kita tidak menyebut kebaikan kelompok tersebut. Kita hanya menyebutkan kesalahannya. Karena apa? Dalam rangka untuk mentahdzir. Dalam rangka untuk meningkatkan umat dari kesalahan orang ini. Namun tatkala menghukumi seorang, orang ini ahlu sunnah atau ahlul bidah, ya, kita harus mengakui kebenaran yang ada pada orang tersebut. Kita harus melihat sunnah yang ada pada orang tersebut untuk ditimbang dengan bid'ah yang ada. Ya. Mana yang lebih mendominasi, yang kita hukumi dia sebagai ahlu sunnah atau sebagai ahlu bidah, karena tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesalahan. Adapun tatkala kita mentahdzir dari suatu kesalahan, maka tidak wajib bagi kita untuk menyebut kebaikan seorang, kita melihat kepada kemaslahatan dakwah. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini juga dalil bahwasanya, ya, siapapun orangnya, meskipun menyelisih kita dalam masalah agama, kalau mengajak kita untuk melakukan kebaikan, kita berusaha untuk membantunya, selama tidak mendatangkan kemudaratan, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, kata Nabi, kalau seandainya mereka mengajakku untuk mengikuti sumpah bersama dalam rangka untuk mengambil hak orang yang telah terzalimi, maka akan aku ikuti sumpah tersebut.
Bahkan kalau aku mau diberikan harta yang termewah oleh orang-orang Arab, tidak akan aku ambil dalam rangka untuk mengikuti sumpah bersama tersebut. Lihatlah bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, siapapun yang mengajak kita, apakah orang-orang kafir, apakah kaum musyrikin, apakah ahlul bidah, apakah tukang maksiat, kalau mereka mengajak kita untuk bekerja sama dalam rangka untuk menegakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bantu, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Ya, asalnya kita boleh bantu, namun kita melihat maslahat dan mudarat. Apakah kalau kita membantu mereka ada mudarat di balik itu? Kalau tidak ada, maka kita bantu. Ya, atau mudaratnya kecil, maslahatnya besar. Kita bantu orang tersebut. Meskipun dia orang musyrik, meskipun dia ahlul bidah, meskipun dia ahlul maksiat. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, ya, tatkala menyebutkan faedah-faedah dari perang Hudaybiyah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ana bacakan dalam Zadul Ma'ad. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, innal musyrikin wa ahlal bidah wal fujur wal bughat wal zalamah idza talabu amran yu'adzibuna fihi hurmatan min hurmatillahi ta'ala ujibu ilaihi wa utu. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sungguhnya orang-orang musyrik dan ahlul bid'ah dan tukang kemaksiatan, wal bughat wal zalamah, orang-orang yang memberontak dari pemerintah, wal zalamah, dan juga orang-orang yang berbuat zalim, kalau mereka meminta suatu perkara di mana dalam perkara tersebut mereka mengganggukan salah satu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, mengganggukan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ujibu ilaihi wa u'tu, maka dibantu dan diberikan permintaan mereka. Wa u'inu alaihi, dan dibantu mereka. Wa in mana'u ghairahu, meskipun mereka berbuat zalim dalam hal yang lain. Tapi tatkala mereka bersepakat minta pertolongan kita untuk melakukan satu kebaikan, ya, meskipun mereka berbuat zalim, berbuat maksiat, ya, dalam perkara yang lain, maka kita bantu perkara tersebut. Kenapa? Karena dalam rangka untuk menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Fayu'anuna 'ala ma fihi ta'dhimu hurmatillahi ta'ala, la 'ala kufrihim wa baghihim. Kata Ibnu Qayyim, maka mereka dibantu dalam rangka membantu dalam suatu perkara yang di situ ada pengagungan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita bantu kekafiran mereka dan bukan kita bantu pemberontakan mereka. Kemudian kata beliau, wa yumna'una mimma siwa dzalik, dan kita tidak bantu mereka dalam kemaksiatan mereka. Fa kullu man iltamasa al-mu'awanata 'ala mahbubin lillahi ta'ala murdin lahu ujiba ila dzalika inan man kan. Ma lam yatarattab 'ala i'anatihi 'ala dzalika al-mahbub mabghudun lillahi a'zamu minhu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka setiap orang yang minta pertolongan untuk melakukan suatu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dibantu. Siapapun orang tersebut, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, apakah orang musyrik, apakah ahlul bidah, apakah pelaku maksiat, apakah khawarij, apakah pelaku kezaliman, kalau memang minta tolong kita untuk melakukan suatu perkara yang dicintai oleh Allah, maka kita bantu siapapun dia. Namun apa kata Ibnu Qayyim, selama tatkala kita membantu dia tidak mendatangkan suatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, hadza min adaqqil mawadhi' wa as'abiha wa ashaqqiha 'ala an-nufus. Ya, dan ini merupakan perkara yang paling pelik dan paling sulit dan paling berat terhadap jiwa. Ya, kenapa? Karena jiwa itu merasa berat jika ternyata yang bantu, yang minta pertolongan adalah musuh kita atau orang yang menyelisih kita dalam masalah agama. Namun demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini merupakan faedah yang sangat penting bagi kita di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, dalam rangka untuk mengambil hak orang yang telah terzalimi. Ini peristiwa pertama. Peristiwa berikutnya yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat beliau menjadi Nabi adalah pernikahan beliau bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernikahan beliau bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Disebutkan bahwasanya Khadijah, ya, binti Khuwailid radhiyallahu taala anha merupakan seorang wanita yang sangat mulia, ya, dan memiliki nasab yang tinggi di kalangan orang-orang Quraisy. Bahkan termasuk wanita yang sangat kaya raya. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha sering menyewa atau memperkerjakan para lelaki untuk mengadakan mudharabah, yaitu menjualkan barang Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian nanti hasilnya dibagi di antara mereka.
Dan ternyata ya, Khadijah telah mendengar akan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dia pun ingin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan Khadijah, bekerja dengan dia. Ya, untuk menjual barang Khadijah, barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun menerima tawaran Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi berdagang bersama salah seorang pekerja Khadijah yang bernama Maisarah. Ya, Anda ingatkan Maisarah adalah seorang lelaki, bukan seorang wanita. Ya, ini sering salah dipahami oleh sebagian orang-orang di Indonesia, sehingga terkadang anak wanita mereka di kita di Indonesia ada perempuan kadang diberi nama Maisarah, ya. Maisarah. Kenapa? Karena memang namanya mirip dengan nama wanita. Namun kalau di Arab, ya, Maisarah adalah nama seorang laki-laki. Di antaranya ini Rasulullah SAW pun bersafar dengan salah seorang pekerja Khadijah yang bernama Maisarah. Rasulullah SAW bersafar bersama Maisarah dalam rangka untuk menjual barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ternyata dalam perjalanan safar, Maisarah melihat bagaimana akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwasanya safar itu sebagaimana perkataan para ulama, as-safaru yusfir. Safar itu akan mengungkap rahasia akhlak seseorang. Ya. Jika orang tersebut berakhlak mulia, maka akan nampak tatkala dia sedang safar. Dan jika orang tersebut berakhlak buruk, maka akan nampak tatkala sedang safar. Ya, karena safar sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qit'atun minal adab. Safar adalah merupakan sebagian daripada adab. Ya, karena orang yang bersafar akan mengalami kesulitan dalam waktu yang lama, akan menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan, hal-hal yang berat. Jika orang tersebut berakhlak yang mulia, dia akan sabar menghadapi hal itu seluruhnya, dan dia akan berusaha membantu teman safarnya. Adapun jika seorang berakhlak buruk, ya, maka akan nampak juga tatkala sedang bersafar. Dia akan berusaha memenuhi kebutuhannya dan melupakan saudaranya. Ya, kenapa? Karena dia menghadapi kesulitan. Oleh karenanya, merupakan kecerdasan Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala menyuruh Maisarah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berdagang sendiri. Namun Khadijah radhiyallahu taala anha mengutus Maisarah, salah seorang pekerjanya, untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan juga bahwasanya Maisarah mengatakan Maisarah adalah gulamnya, yaitu budaknya Khadijah radhiyallahu taala anha, untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Maisarah melihat bagaimana akhlak Nabi semakin nampak tatkala bersafar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya yang mulia, bagaimana amanahnya, bagaimana kejujurannya. Setelah pulang dari safar, setelah berdagang, maka Maisarah pun menceritakan hal ini kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka semakinlah bertambah kecintaan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah pun ingin agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Maka disebutkan dalam riwayat, ya, ada khilaf di antara para ulama, bahwasanya akhirnya salah seorang paman Khadijah radhiyallahu taala anha pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang lebih kuat dalam masalah ini, yang menawarkan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah ayahnya sendiri, Khuwailid, ya. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Az-Zuhri, demikian juga Ibnu Ishaq, ya. Dan mereka lebih thiqah dalam hal ini, ya, dan sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi Khuwailid lah yang ayah dari Khadijah lah yang menawarkan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayah Khadijah lah yang kemudian menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, dengan putrinya radhiyallahu taala anha. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada khilaf di antara para ulama. Berapa umur Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adapun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu berumur 25 tahun. Adapun Khadijah radhiyallahu taala anha, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya umurnya 40 tahun, ya, sebagaimana disebut dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, dan ada yang mengatakan bahwasanya umurnya adalah 28 tahun, ya. Dan ini merupakan perkataan Ibnu Ishaq. Ya, dua-duanya tanpa sanad, ya. Akan tapi
Allah taala alam bisawab. Kalau kita melihat dari kondisi yang ada, yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapatnya bahwasanya umur Khadijah tatkala itu bukanlah 40 tahun, tetapi umurnya adalah 28 tahun. Jadi cuma berbeda 3 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mendukung akan hal ini yaitu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahi 6 orang anak, putra dan putri dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, 2 orang putra dan 4 orang putri. Kalau memang Khadijah berumur 40 tahun, tentunya biasanya wanita sebelum umur 50 tahun sudah mencapai masa menopause dan tidak bisa melahirkan anak lagi. Jadi kemungkinan besar pertama ini merupakan pendapat Ibnu Ishaq, dan dia adalah imam dalam masalah sirah nabawiyah, ya, dan dia adalah seorang yang hasanul hadis, yaitu saduq, ya, saduq mudallis. Jadi kita lebih condong pada pendapat dia yang mengatakan bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala itu berumur 28 tahun. Terlebih lagi setelah itu Khadijah memiliki anak 6 orang anak, yang tentunya kalau seandainya 40 tahun tentunya agak sulit memiliki anak sebanyak itu. Ikhwani fil akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Disebutkan bahwasanya Khadijah adalah seorang janda dan pernah dia menikah 2 kali sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaminya yang pertama bernama Atiq bin A'id al-Makhzumi, kemudian suaminya yang kedua bernama Abu Halah ibn Nabash at-Tamimi. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suami beliau yang ketiga. Adapun Khadijah tentunya adalah istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hidup berbahagia dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang sangat salehah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahi 6 orang putra dan putri, ya, dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Qasim dan Abdullah, ya. Yang putra, 2 orang putra bernama Qasim dan Abdullah. Yang Abdullah ini yang disebut dengan memiliki laqab Thayyib dan Tahir. Adapun 4 wanita, anak putri wanita adalah Zainab, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Fatimah dan Ruqayyah. Ini semua adalah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun Qasim dan Abdullah, ya, putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Adapun 4 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab, Ummu Kalthum, Fatimah dan Ruqayyah, maka mereka masuk Islam, ya, mereka masih menemui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun masuk Islam. Dan semuanya meninggal sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah, meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha wafat, meninggal dunia 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah atau peristiwa nikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha tentunya memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita ketahui bersama bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha merupakan wanita yang sangat mulia, ya, di dunia maupun di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Wa khairu nisa'iha Khadijah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan yang terbaik di atas muka bumi adalah Khadijah. Ya, adalah Khadijah. Yang menunjukkan bahwasanya Khadijah adalah wanita yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain, tapi saya cemburu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha." Padahal Khadijah radhiyallahu taala telah meninggal dunia. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada orang yang sudah meninggal dunia? Ya. Ini tidak lain menunjukkan bagaimana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa kepada Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut nama Khadijah, menunjukkan cinta beliau kepada Khadijah. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba asy-syah yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menyembelih seekor kambing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiahkan kepada, kata Nabi, berikan kambing ini kepada, daging kambing ini kepada sahabat-sahabat Khadijah. Suatu saat kata Aisyah, "Fa aqdabtuhu yawman fa qultu Khadijah."
Kata Aisyah, suatu saat saya pun membuat Nabi marah. Saya berkata, Khadijah. Khadijah terus, maknanya kita. Ini Rasulullah sering sekali menyebut Khadijah. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, inni qad ruziktu hubbaha. Sungguhnya aku telah ditanamkan dalam hatiku kecintaan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena memang Khadijah adalah wanita yang sangat mulia. Bahkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha 'azza wa jalla wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab." Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jika datang kepada engkau Khadijah yang membawa makanan atau membawa minuman, maka sampaikanlah salam Allah Subhanahu wa taala dan salamku kepada Khadijah." Kata malaikat Jibril, "Sampaikan salam dari Allah dan salam dariku kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah istana di surga yang terbuat dari permata, yang tidak ada keributan dan tidak ada rasa letih sama sekali." Dari sini jelas bahwasanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita yang masuk surga, ya. Bahkan disediakan istana yang terbuat dari permata di surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada Khadijah. Sebagaimana malaikat Jibril memberi salam kepada Khadijah, yang menunjukkan sangat tinggi kedudukan Khadijah radhiyallahu taala anha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ya? Bagaimana tidak? Khadijah radhiyallahu taala anha membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, kemudian mendakwahkan Islamnya kepada kaum musyrikin Arab, dan tatkala orang-orang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang kaum musyrikin tidak mau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu ta'ala membantu dengan seluruh hartanya demi untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah kemudian mendapati celaan, cercaan, makian, bahkan siksaan, bahkan dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, maka dia mendapati ada seorang istri yang menenangkan hatinya, yang melembutkan hatinya, ya, yang merenggangkan otot-ototnya yang tadi tegang berhadapan dengan orang-orang musyrikin. Itulah Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bagaimana keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dialah wanita pertama yang masuk Islam, sebagaimana Abu Bakar adalah laki pertama yang masuk Islam. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, jika perkaranya demikian, maka dia telah sannat sunnatan hasanah. Berarti Khadijah telah melakukan sunnah yang baik, kemudian diikuti oleh seluruh wanita setelah beliau. Oleh karenanya seluruh wanita setelah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang masuk Islam, maka seluruhnya pahalanya ngalir kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, karena dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, seluruh laki-laki yang masuk Islam setelah Abu Bakar, maka mereka semuanya telah mengikuti jalannya Abu Bakar. Ya, karena dialah yang pertama kali mengadakan sunnah hasanah, maka seluruhnya pahala kaum muslimin setelah Abu Bakar akan ngalir kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, maka tidak ada yang tahu bagaimana pahala yang diperoleh oleh kedua orang ini, Khadijah dan Abu Bakar, dan tidak ada yang tahu bagaimana kedudukan mereka Khadijah dan Abu Bakar di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pahala yang telah mereka peroleh karena perjuangan dan keimanan mereka yang pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga ada pelajaran, ya, bahwasanya bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Khadijah radhiyallahu taala tidak langsung tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak baik, jujur dan amanah, tapi karena cerdasnya Khadijah, dia mengutus budaknya atau mengutus pekerjanya yang bernama Maisarah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Dan itulah yang dipilih Khadijah, lelaki yang berakhlak, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang miskin, tidak memiliki apa-apa. Sebelumnya menggembalakan kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan upah dari penduduk Mekah, menggembalakan kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun diterima oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal Khadijah radhiyallahu taala adalah wanita yang sangat mulia. Bahkan betapa banyak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy
yang merupakan pemuka-pemuka Quraisy, mereka melamar Khadijah radhiyallahu taala anha yang memiliki harta yang banyak, ya, yang memiliki mungkin gagah perkasa, melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Banyak laki-laki yang datang. Namun Khadijah menolak mereka semua. Ternyata hatinya pun terjatuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Inilah cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Tidak memiliki istri sembarang. Setelah mengetahui bagaimana baiknya Khadijah radhiyallahu taala anha, meskipun Khadijah radhiyallahu taala anha lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah SAW tetap menerima tawaran dari Khadijah radhiyallahu taala anha untuk menikahinya. Kenapa? Karena akhlak Khadijah yang sangat mulia. Dan ini merupakan kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'atu li arba, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fadhfar bi dzatid din, taribat yada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaknya engkau mencari wanita yang memiliki agama yang baik. Ya, kalau tidak engkau akan menyesal, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih seorang wanita, Khadijah radhiyallahu anha, yang berakhlak yang mulia. Sebaliknya Khadijah pun mencari suami yang berakhlak mulia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para wali, mengingatkan para bapak-bapak sekalian, ya, jika telah datang ada seorang laki yang berakhlak mulia, ya, dan kemudian memiliki agama yang bagus, melamar putri-putri bapak-bapak sekalian, maka terimalah lamaran tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu, fazawwijuhu, illa taf'alu takun fitnatan fil ard wa fasadun arid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho tentang akhlaknya, kalian ridhoi akhlaknya bagus, dan kalian suka dengan agamanya, maka nikahkan dia dengan putri-putri kalian. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan timbul fitnah di atas muka bumi, dan akan timbul kerusakan yang besar. Oleh karenanya demikianlah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ya, menerima atau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun miskin, akan tapi berakhlak mulia dan memiliki agama yang baik. Bahkan tidak segan-segan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pamannya atau melalui ayahnya. Lihatlah bagaimana Khadijah menawarkan dirinya, ya. Oleh karenanya ini merupakan pelajaran berharga juga bagi kita, bagi para ayah, para wali. Jika kita mendengar ada seorang laki-laki yang berakhlak mulia dan beragamanya bagus, maka jangan segan-segan kita untuk menawarkan putri kita kepada dia dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang tidak memalukan dan tidak menjatuhkan putri kita, dan juga menghargai sang lelaki. Kita tawarkan putri kita karena ini kesempatan untuk memperoleh suami yang berakhlak mulia dan beragama baik, ya. Sebagian orang menganggap bahwa ini merupakan aib. Ngapain kamu tawar-tawarkan adikmu? Ngapain kamu tawar-tawarkan putrimu? Itu aib. Enggak. Ini dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tawarkan, dan bahkan dilakukan oleh para sahabat, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dia pernah menawarkan Hafsah kepada Utsman, dan juga pernah menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan Abu Bakar menolak karena Abu Bakar tahu bahwasanya Nabi akan menikahi Hafsah. Kemudian menawarkan kepada Hafsah. Jadi para sahabat juga menawarkan putri-putri mereka kepada orang-orang yang soleh. Daripada kemudian putri kita terkadang bingung juga mencari suami, dan apalagi kemudian bisa jadi gadis yang sudah tua, berumur lebih dari 30 tahun, kasihan mereka. Maka kita tugas sebagai ayah, sebagai kakaknya, berusaha mencarikan suami bagi adik kita, atau berusaha mencarikan suami bagi putri kita dengan milih laki-laki yang berakhlak mulia dan beragama yang baik. Kemudian ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, lihatlah bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, sangat membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi Anda telah jelaskan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berdakwah kepada orang-orang kafir musyrikin Arab, maka dia pun mendapati cercaan dari mereka, celaan, bahkan dilempar dengan batu, ya, bahkan diganggu oleh mereka, ya, bahkan diludahi oleh mereka, ya. Namun subhanallah, tatkala dia pulang ke rumah, maka segera ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka demikianlah harusnya seorang istri, wanita yang salehah, ya, berusaha untuk menenangkan suaminya, berusaha mendukung suaminya tatkala berdakwah. Jangan kemudian tatkala suaminya pulang menuju rumahnya, maka kemudian semakin dipersulit oleh istrinya.
semakin menambah beban bagi suaminya. Suaminya di luar rumah sudah mendapat beban yang berat, tatkala sampai di rumah pun dipersulit oleh suaminya. Oleh karenanya para istri yang salehah hendaknya memperhatikan hal ini. Bisa jadi suami-suami kalian tatkala bekerja di luar mencari nafkah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, rasa letih yang mereka dapatkan tatkala mereka pulang ke rumah, maka temui mereka dengan senyum, temui mereka dengan bau yang harum, ya, dengan parfum yang harum, agar menyenangkan hati mereka dan menghilangkan rasa letih. Sungguhnya seorang suami jika dalam keadaan letih yang sangat berat, namun tatkala melihat istrinya dengan penampilan yang indah, dengan senyuman yang manis, maka hilang seluruh keletihan tersebut. Namun sebaliknya, jika seorang suami pulang dari rumah dalam keadaan letih, kemudian datang istrinya dengan muka yang masam, dengan banyak tuntutan, tentunya semakin letih dan semakin berat yang dia rasakan. Lihatlah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebaliknya, suami pun demikian. Suami pun berusaha untuk menyenangkan sang istri dan mengerti kondisi sang istri. Sebagaimana sang istri tidak boleh menjadi seorang istri yang senantiasa banyak tuntutan, ya, senantiasa mengeluh, tidak puas dengan kondisi suaminya, mengeluh, banding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Demikian juga seorang suami berusaha untuk menyenangkan hati istrinya. Jadi dua-duanya berusaha untuk melaksanakan kewajibannya, berusaha menunaikan hak suami, berusaha menunaikan hak istri, dan sebaliknya sang istri juga berusaha menunaikan hak suami. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah sering mengingatkan, ya, akan bahayanya orang-orang yang hanya bisa menuntut haknya namun tidak menunaikan hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, ya. Kalau beli barang ditimbang orang lain harus penuh, harus benar-benar ditimbang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Akan tapi kalau mereka bagian yang menimbang, mereka berusaha mengurangi bagian pembeli, ya. Sebaliknya kalau mereka ditimbang barang mereka, mereka berusaha untuk agar penuh hak mereka. Namun kalau menimbang barang orang lain, dikurangkan hak barang orang lain. Inilah orang-orang yang celaka. Yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini hanya sekedar permisalan yang Allah buat. Dan dalam perdagangan seorang kalau beli, maka dia sering minta barangnya itu dipenuhi timbangannya, pas, kalau bisa lebih malah, agar dia dapat untung. Namun tatkala dia menjual, dia berusaha mengurangi timbangan barang dagangan. Ini adalah celaan, kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang kurang dalam menimbang, ya. Ada orang yang tidak adil dalam menimbang, yang curang dalam menimbang. Dan ini adalah permisalan yang Allah buat dan berlaku kepada siapa saja, termasuk di antaranya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, antara suami dan istri. Antara suami dengan istri. Banyak suami yang menuntut dari istrinya, kamu harus bisa seperti ini, kamu harus bisa seperti harus begini. Kamu tahu enggak betapa besar hak suami kepadamu? Ya, kamu tahu enggak bahwasanya surga adalah di bawah kaki suamimu? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, fa innahu jannatuki aw naruki? Kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabiah, seorang sahabat wanita, sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu, ya. Sungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh menyuruh seorang wanita untuk sujud kepada selain Allah, maka akan menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Dia sebutkan hadis-hadis kepada istrinya dan menuntut banyak dari istrinya, sementara hak istrinya tidak dia tunaikan, ya. Kasih sayang yang dibutuhkan oleh istrinya tidak dia perhatikan, nafkah yang buat istrinya dia kurangkan, ya. Sementara sibuk dengan perkara yang lain. Kalau ketemu dengan teman-temannya, masya Allah, senyum, ketawa, ketiwi, ya. Berusaha selembut mungkin dengan suaminya, dengan teman-temannya. Tatkala bertemu dengan istrinya, dengan perkataan yang kasar, dengan perkataan yang tidak dipikir-pikir dahulu, menyakiti hati istrinya. Ya, oleh karenanya, tidak boleh kita hanya menuntut hak kita sebagai suami, tidak boleh menuntut hak kita sementara hak istri kita abaikan. Kita akan termasuk dalam ayat ini, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang yang curang dalam menimbang. Inilah pelajaran yang sangat berharga. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, akhwati fiddin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari kisah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikian saja kajian kita hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Wallahu taala alam bisawab.
Dan demikian ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua mengenai sirah nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andinja hafizahullah taala dari kota Madinah. Dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada pendengar sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543 atau bisa melayangkannya melalui pesan singkat di 081 989 6543. Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari hamba Allah yang tidak disebutkan tempatnya, setelah tadi dijelaskan mengenai bagaimana akhlak dari Khadijah istri Rasulullah SAW, yang pertama saya ingin sekali meniru atau mempelajari sifat-sifat beliau radhiyallahu anha. Namun di satu sisi saya telah dipoligami oleh suami, padahal saya merasakan tidak enak jika diduakan. Sekarang saya berniat untuk bercerai karena saya jadi sering cemburu dan akhirnya menjadi suka marah kepada suami. Apakah boleh saya menggugat cerai suami saya karena saya takut dosa karena selalu tidak taat kepada suami? Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Ukhti yang bertanya, ya, ingatlah bahwasanya kehidupan di dunia hanyalah sebentar, dan seorang di atas dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering saya ulang-ulang, ya. Ada seorang diuji dengan suaminya, ada seorang suami diuji dengan istrinya, ada diuji dengan anaknya, ada diuji dengan harta, ada diuji dengan kemiskinan. Dan kalau memang suami ukhti adalah suami yang saleh, ya, ataupun mungkin berbuat kesalahan namun bisa dinasihati, maka saya sangat sarankan ukhti untuk bersabar dengan suami ukhti, ya. Karena lihatlah bagaimana cemburuan itu pasti akan timbul. Disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan anti, Aisyah radhiyallahu taala anha saja cemburu kepada mayat Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana istri-istri Nabi yang lain cemburu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari istri-istri beliau yang hidup yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan tatkala Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW selalu bertanya tatkala beliau sakit parah, kata beliau, "Aina ana godan? Aina ana godan? Besok saya nginap di mana? Besok saya nginap di mana?" Yuridu yauma Aisyah, karena beliau ingin kapan saya sampai di rumah Aisyah, ingin nginap di rumah Aisyah karena cintanya kepada Aisyah. Dan para istri-istri Nabi semuanya pun sudah tahu, dan mereka cemburu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tapi demikianlah mereka bersabar menghadapi seluruhnya. Dan ketahuilah bahwasanya perceraian merupakan perkara yang paling disukai oleh iblis, laknatullah alaih. Iblis pernah mengumpulkan anak buahnya dalam hadis yang sahih. Maka iblis bertanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Ada yang mengatakan, "Iblis, saya telah melakukan ini dan ini." Kata iblis, belum. Ada lagi datang, "Ya iblis, saya telah melakukan ini dan itu." Kata iblis, belum hebat. Sampai hanya datang ada syaitan yang datang kemudian mengatakan, "Saya telah menceraikan seorang suami dari istrinya." Baru iblis mengatakan, itu yang bagus, itu yang top, itu yang disukai oleh iblis, ya. Perceraian antara seorang suami dengan istri, karena akibat dari perceraian sangatlah luar biasa. Terkadang sang istri setelah dicerai tidak nikah lagi, akhirnya terlunta-lunta, tidak bisa menyalurkan kasih sayangnya, dan tidak ada yang menyayangi dia, tidak ada yang memperhatikan dia. Belum lagi bagaimana nasib anak-anak, ya. Terlalu banyak akibat dampak buruk yang timbul setelah perceraian. Oleh karenanya ihtisab di dalam hidup dunia ini, ihtisab. Kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi dengan baik, dengan tegar. Dan jangan kita segera kemudian mutung, ya, kalau gitu saya cerai saja. Nanti kalau saya terus sama suami saya akan maksiat kepada suami saya. Tunggu dulu. Kalau anti cerai, bisa jadi dapat suami yang lebih buruk daripada suami yang pertama. Berusaha untuk merubah diri dulu. Merubah diri, anti yang berusaha untuk dirubah.
Jangan kemudian pasrah, saya cari suami lain yang tidak nikah lagi. Belum tentu dia tidak nikah lagi, bisa nikah lagi sama yang lain, suami yang kedua. Oleh karenanya hadapi dulu dengan semaksimal mungkin. Berusaha untuk taat kepada suami, ya. Dan rasa marah yang sering timbul karena hasil cemburu berusaha diredam. Kalau ada suami ada gelagat-gelagat dari suami yang tidak menyenangkan, bisa dinasihati, sampaikan kepada suami dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik. Hadapi seluruhnya dengan tenang dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat tidak menganjurkan perceraian kecuali kalau memang kondisinya sangat darurat, baru kita mengambil jalan tersebut. Selama masih bisa dihadapi, selama masih bisa diperbaiki, maka kita berusaha menghadapinya dan berusaha sebagaimana saya nasihati, berusaha memperbaiki diri anti dan tidak menutup kemungkinan untuk menasihati suami anti kalau memang ada kesalahan yang dia lakukan. Allah taala alam bisawab. Baik, demikian pertanyaan pertama dari pesan singkat, dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di line telepon di 0218236543. Sudah ada Bapak Anang Kusnadi yang berada di Tangerang. Silakan Bapak Anang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya ini di luar tema, tapi ini sudah lama saya ingin tanyakan. Kebetulan kan Ustaz berada di Madinah. Ketika saya berada di Madinah dan di Mekah, saya melihat melaksanakan sholat Jumat itu di sana dengan azan 2 kali. Sementara kalau saya perhatikan ustadz di sana kan, terutama saya pernah di Tanim itu bicara ceramah itu kayaknya sesuai dengan ya yang diperintahkan Rasulullah. Tapi kok kenapa di Mekah sendiri, di Masjidil Haram, kemudian di Madinah melaksanakan sholat Jumat, setahu saya memang berdasarkan hadis bahwa azan itu 1 kali. Nah kemudian yang kedua, untuk sholat tarawih. Tapi Pak, satu aja Pak ya. Halo? Ya, tapi satu aja Pak ya. Banyak sholat tarawih 23, maksudnya kenapa kok enggak 11 gitu? Itu aja, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bapak yang bertanya, ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Dan kaidah umum mengatakan jika masalah khilafiyah yang timbul adalah masalah khilaf yang kuat di antara para ulama, dan khilaf itu sejak dulu ada, maka kita berusaha mencari yang paling benar, namun tetap berlapang dada, toleransi terhadap orang yang menyelisih kita selama khilaf tersebut masih khilaf yang kuat, ya. Tidak semua khilaf kita toleransi, karena ada khilaf yang lemah, ada khilaf yang dibuat-buat, ya. Karena kalau kita membicara khilaf, terlalu banyak khilaf, bahkan Allah saja orang khilaf, ada yang mengatakan Allah begini, Allah begitu. Tentunya tidak semua khilaf kita toleransi, namun di sana ada khilaf-khilaf yang masyhur di kalangan para a'imah arba'ah, di antara madhab, maka kita hendaknya toleransi sambil berusaha mencari yang terbenar. Adapun masalah 23 rakaat dan 11 rakaat, ini sudah saya jelaskan panjang lebar dalam ceramah saya yang berkaitan tatkala nasihat kepada di bulan Ramadan, ya. Sudah saya jelaskan dengan panjang lebar. Adapun masalah bisa nanti Bapak mendengar lagi suatu saat, atau minta rekamannya dari Radio Roja, bisa dengarkan dengan seksama, ya, dan saya harap didengarkan, dan karena tidak ada waktu kita untuk mengulangi dengan panjang lebar tersebut. Adapun mengenai azan 2 kali, ya, dijelaskan bahwasanya memang Nabi SAW tidak pernah mengadakan azan sebanyak 2 kali. Akan tapi hal itu pertama kali dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan di antara khulafa'ir rasyidin adalah tatkala Utsman bin Affan mengumandangkan azan 2 kali, tidak ada yang menyelisih di kalangan para sahabat. Ya, tidak ada yang mengomentari Utsman atau menentang Utsman. Kenapa Utsman mengadakan azan kedua, ya? Atau ada azan pertama sebelum azan kedua, karena dia melihat maslahat yang tidak ada di zaman Nabi SAW, yaitu tatkala manusia sudah semakin banyak, kemudian butuh untuk orang mengingatkan sejauh sebelum hari Jumat ada azan pertama untuk mengingatkan agar masyarakat bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang tentunya di zaman Nabi SAW kebutuhan ini belum ada, karena sahabat masih sedikit dan tidak perlu ada azan pertama. Adapun di zaman para sahabat mulai banyak para sahabat, kemudian banyak mereka bekerja di pasar-pasar, sehingga Utsman mengutus orang untuk azan, mengingatkan orang di pasar-pasar agar bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan itu diabadikan sampai sekarang di Haramain, ya, di masjid di Madinah dan di Mekah. Dan
kebutuhannya masih ada sampai sekarang, orang masih tetap aja bekerja dan butuh ada yang mengingatkan, mungkin ada yang ketiduran tatkala mendengar azan pertama, maka terjaga untuk siap-siap, dan kebutuhan itu jelas masih ada, meskipun ada yang mengatakan sudah tidak butuh lagi karena adanya mikrofon, akan tapi saya lihat kebutuhan itu masih ada sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi masalah memang kenapa azan pertama dan azan kedua agak singkat jaraknya antara azan pertama dan azan kedua di Masjid Nabawi dan Masjid Mekah, Masjidil Haram. Kalau kita lihat praktek antara azan kedua dan azan pertama di selain Masjid Nabawi dan Masjid Haram, kita lihat jaraknya agak jauh, seperti di Masjid Jami'ah, jaraknya bisa setengah jam atau 1 jam antara azan pertama dengan azan kedua. Adapun di Masjid Nabawi atau Masjid Haram mungkin jaraknya mungkin 10 menit atau cuma 15 menit. Sebenarnya kalau mengatakan karena kondisinya berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Karena di sekitar Haram ada banyak toko-toko pedagang emas, pedagang macam-macam, ya banyak toko-toko di sekitar Masjid Nabawi, dan juga banyak sekali toko di sekitar pasar di sekitar Masjid Nabawi dan pasar sekitar Masjid Haram. Jadi begitu azan pertama mereka segera menutup toko. Jadi azan pertama untuk mengingatkan mereka menutup toko sehingga mereka sempat berjalan menuju ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dengan waktu 10 menit atau 15 menit. Oleh karenanya waktu yang ada jarak antara azan pertama dan azan kedua di Masjid Nabawi dan Masjid Haram mungkin sekitar 10 sampai 15 menit karena sebab tadi. Karena di sekitar dua masjid tadi ada pasar yang sangat ramai dan sangat banyak. Berbeda dengan masjid-masjid selain Masjid Nabawi dan Masjid Haram seperti Masjid Jami', masjid yang lain jaraknya mungkin setengah jam atau satu jam. Kalau ada yang mengatakan kita tidak perlu azan yang pertama, cukup azan yang kedua, silakan, tidak jadi masalah. Ya, itu pun sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Barang siapa ada azan pertama dan kedua telah dicontohkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu dan disepakati oleh para sahabat tatkala itu. Ini masalah khilafiyah, maka tidak perlu kita besar-besarkan karena ini masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Ya, demikian untuk Bapak Anang Kusnadi yang berada di Tangerang, dan selanjutnya masih kami terima di line telepon di 0218236543. Sudah ada Bapak Dedi yang berada di Cimanggi. Silakan Bapak Dedi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bolehkah seorang wanita muslimah berkarir karena berhujah bahwa Khadijah pun berkarir menjadi pedagang yang sukses dan Rasulullah mendiamkan itu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wanita boleh berkarir namun pada tempatnya. Seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah tidak pergi keluar berdagang, tidak pergi ke negeri Syam berdagang. Yang berdagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap di rumahnya, tetap menjaga dirinya, ya, tetap menjaga kehormatannya. Kalau wanita seperti itu, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian istri-istri Nabi, wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah kalian. Itu asalnya seorang wanita tetap di rumah, tidak gatal pengin keluar terus, tidak gatal pengin ke swalayan, tidak gatal pengin ke supermarket, ya. Enggak, tetap di rumah, itu asalnya, dan dia keluar kalau dalam kebutuhan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian berhias bermacak sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Itu adalah hukum wanita, menjaga dirinya. Oleh karenanya salat wanita paling baik di rumah, bahkan lebih baik daripada salat Masjid Nabawi, bahkan lebih baik daripada salat di Masjidil Haram. Salat wanita di rumahnya lebih baik daripada salat di Masjidil Haram. Meskipun Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat, wanita lebih baik di rumahnya. Kenapa? Karena lebih astar li nafsiha, lebih menutup dirinya, lebih menjaga dirinya. Adapun kalau maksudnya saya harus menjadi wanita karir, kemudian keluar rumah, kemudian bermacak supaya banyak pembeli, supaya dilihat kecantikan saya, ya ini jadi masalah. Seperti ini juga dipraktekkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak mengapa wanita berkarir sesuai dengan kemampuannya. Seperti dia buka misalnya konveksi jahit, ya di masalah di rumahnya dijahit, atau bikin home industry dalam rumah dia, enggak jadi masalah kalau hanya seperti ini. Jadi masalah kalau harus keluar, kemudian bercampur dengan lelaki, kemudian harus menghias wajahnya, ya, dan macam-macamnya. Ini yang jadi masalah. Wallahu taala alam bisawab. Demikian untuk Bapak Dedi yang berada di Cimanggis, dan selanjutnya kami beralih di line pesan singkat yang sudah cukup banyak. Yang kedua dari pesan singkat yaitu dari Agus yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bahwasannya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu ketika berumur 40 tahun. Ya, artinya 15 tahun setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kira-kira 9 tahun kemudian Khadijah wafat. Berarti Khadijah wafat kira-kira 24 tahun setelah menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, jika usia Khadijah menikah 28 tahun, maka apakah benar wafatnya itu usia 52 tahun? Ya. Ya Allah Allah, mungkin kira-kira seperti itu. Yang jelas usia Khadijah kira-kira 3 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Ya. 3 tahun sebelum Rasulullah berhijrah. Nanti bisa dihitung ulang. Jadi Khadijah radhiyallahu anha meninggal 3 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Nanti dihitung lagi bagaimana usia Khadijah. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian, dan selanjutnya masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, sebelum diangkat menjadi Rasul, apakah bisa dijadikan uswah hasanah pada diri Rasulullah SAW? Syukran jazakallahu khair. Para ulama mengatakan iya. Jadi Rasulullah SAW, ya, pertama pembahasan kita, ya, tatkala Rasulullah SAW menghadiri sumpah bersama yang dihadiri oleh orang kafir Quraisy, Rasulullah mengatakan, walau du'itu fil Islam, kalau saya diajak meskipun sudah saya jadi nabi, sudah Islam, saya tetap akan menghadiri ajakan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengakui apa yang dilakukan tatkala di zaman jahiliyah. Ya. Ya. Kalaupun dia diajak mereka orang kafir dan dia sudah Islam, dia akan tetap memenuhi pertemuan tersebut karena niatnya adalah untuk menegakkan keadilan, untuk mengembalikan hak yang dirampas dari seorang yang dizalimi. Ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia maksum bahkan sebelum menjadi Nabi. Sebagaimana tadi telah kita telah jelaskan bahwasanya malaikat Jibril mengeluarkan bagian hitam dari jantung Nabi SAW. Maka Jibril mengatakan, hadza syaitan, inilah bagian syaitan. Dikeluarkan dari jantung Nabi SAW. Dan beberapa kali kejadian Rasulullah SAW hampir terjerumus dalam maksiat. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Muhammad SAW. Nanti insya Allah kita akan sebutkan. Oleh karenanya akhlak mulia yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Nabi, kalau itu diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah protes oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Sebagaimana Khadijah, ya, Rasulullah SAW senantiasa memuji-muji beliau bahkan setelah beliau jadi Nabi, ya. Dan itu semuanya bisa menjadi uswah bagi kita. Meskipun dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Kecuali kalau Nabi SAW kemudian menyebutkan dalam syariatnya bahwasanya apa yang dilakukan dahulu adalah keliru, ya, atau tidak perlu lagi dilakukan, maka hal itu tidak perlu kita lakukan. Contohnya seperti, jangan sebagian orang menyangka, wah, di antara yang dilakukan oleh Nabi sebelum menjadi Nabi adalah bertapa di Gua Hira. Kalau gitu kita bertapa di Gua Hira, ini tidak benar. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya lagi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Para sahabat yang paling paham tentang ajaran Nabi tidak pernah ada seorang pun yang pergi Gua Hira kemudian duduk situ kemudian bertapa di situ, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi syariat yang diajarkan oleh Nabi selama tidak bertentangan dengan apa yang pernah beliau lakukan sebelum itu, maka bisa kita amalkan dan bisa kita ikuti. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, demikian. Dan selanjutnya kami beralih di line telepon di 0218236543. Sudah ada saudara kita yang berada di Kalimalang. Silakan Bapak. Halo, assalamualaikum. Barakallahu fikum. Yang saya mau tanya, kita tahu bahwa Nabi SAW memperoleh anak dari istri yang pertama itu Khadijah radhiyallahu anha. Namun istri setelahnya itu tidak ada satupun yang dapatkan keturunan dari istri yang lain gitu. Apakah ada hikmah dari ini semua, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Allah Ta'ala al-Bisawab, ya. Jadi memang Nabi SAW tidak ada seorang anaknya yang hidup, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, maka Muhammadin aba ahadin
min rijalikum, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang dari kalian dari kalangan lelaki, ayah dari putra-putra kalian, bukan, tetapi adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Mungkin wallahu alam di antara hikmahnya, mungkin saya katakan mungkin, karena tidak bisa memastikan, mungkin di antara hikmahnya yaitu agar Nabi tidak memiliki seorang anak laki-laki yang hidup setelah Nabi. Ya, karena bisa jadi orang menyangka bahwasanya kenabian itu akan menurun kepada putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah salah seorang ayah dari putra-putra kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Untuk menegaskan bahwasanya Nabi adalah penutup para nabi, sehingga dia tidak memiliki seorang anak laki-laki yang hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak tersangka bahwasanya kenabian itu adalah warisan sebagaimana dipersangkakan oleh orang-orang Yahudi yang menyangka bahwasanya Nabi Yakub mengambil kenabian dari Nabi Ishak dengan melalui warisan keturunan. Nah, ini tidak benar. Islam tidak ada namanya nabi keturunan dia. Nabi adalah istifa dari Allah. Kenabian adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi anak dari seorang nabi menjadi nabi juga, namun itu semata-mata bukan dari keturunan tapi semata-mata dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita jelas bahwasanya Nabi Muhammad adalah akhir dari nabi yang terakhir, maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan keturunan laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak disangka ada keturunan Nabi. Adapun putri Nabi Fatimah masih hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tidak ada yang menyangka Fatimah sebagai nabi perempuan, ya, karena memang kepemimpinan berada di laki-laki dan tidak terbetik dalam hati hati para sahabat untuk berpendapat demikian, dan juga tidak terbetik dalam hati kaum muslimin untuk menjadikan Fatimah sebagai nabi perempuan, ya. Akan tapi yang timbul pada putranya Fatimah, yaitu Hasan dan Husain, betapa banyak orang yang akhirnya gulu terhadap mereka karena dia adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita dari garis keturunan, cucu Nabi itu melalui putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harusnya lebih kuat dari Ali karena sebagai suami. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada dua cucunya tersebut, dan semua keturunan Nabi bersumber dari Hasan dan Husain. Hasan dan Husain saja sudah betapa banyak orang yang gulu, bersikap ekstrim, berlebihan kepada mereka. Bagaimana kalau ternyata Nabi memiliki seorang anak laki-laki yang hidup setelah wafatnya Nabi? Tentunya akan timbul lagi sikap gulu yang sikap ekstrim atau sikap kultus yang berlebihan kepada mereka. Allah taala alam bisawab. Demikian, dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 sudah ada saudari kita atau hamba Allah yang berada di Bantar Gebang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh nggak seorang istri menuntut ilmu keluar dengan sendiri gitu? Soalnya kan seorang perempuan kan tidak boleh berpergian sendirian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Memang ini suatu pertanyaan yang berat untuk saya jawab, akan tapi ada para ulama menyebutkan tentang kaidah ma ya'umu bihil balwa, yaitu suatu perkara yang sudah tersebar tidak bisa dihindarkan lagi, maka kita kaum muslimin berusaha mencari yang paling ringan. Contohnya saya bilang seperti Indonesia, namanya musik di mana-mana ada. Seorang saya tidak ingin dengar musik, tidak bisa musik, dia tidak bisa hidup karena dia kemana saja, mau pengajian juga dengar musik, mau ke sekolah dengar musik, mau cari duit juga mencari nafkah buat anaknya dengar musik. Di setiap jalan dia akan dengar musik. Kalau dia mengatakan saya tidak ingin dengar musik, dia tidak bisa hidup di Indonesia. Karena sesuatu yang sudah tersebar di Indonesia dan tidak bisa dihindari. Contohnya lagi misalnya buka aurat. Wanita buka aurat di mana-mana di Indonesia. Saya tidak ingin buka aurat. Saya ingin di rumah. Gimana di rumah terus gimana mau hidup? Bagaimana mau makan? Bagaimana mau minum? Bagaimana nafkah anak-anak? Bagaimana nafkah istri? Dia kalau keluar rumah pasti melihat aurat wanita, ya. Pasti melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak mungkin dia lihat ke langit terus nabrak nanti, ya. Enggak mungkin. Oleh karenanya hal seperti ini kata para ulama, maka seorang tidak berdosa jika dia berusaha mencari yang paling
minimal dan berusaha menjaga dirinya. Artinya kalau di tengah jalan ya ada apa namanya, ada toko yang tidak ada musiknya, berusaha dia ke toko yang tidak ada musiknya, misalnya mau belanja. Atau misalnya yang lebih ringan maksiatnya, dia berusaha ke tempat yang lebih ringan. Jadi berusaha tetap menjaga diri dan berusaha mencari maksiat yang sekecil mungkin. Kalaupun akhirnya tetap bermaksiat, insya Allah tidak berdosa karena memang sudah tidak bisa dihindari. Karena memang sudah tidak bisa dihindari. Makanya saya mengatakan ya, kalau wallahu alam bisawab ya, seorang wanita yang kemudian keluar ikut pengajian, kalau memang kondisinya mesti harus seperti itu, tidak ada yang bisa mengantarnya ya, sementara dia butuh juga untuk ilmu ya, maka mudah-mudahan tidak mengapa ya, selama dia tetap jaga dirinya tatkala selama perjalanan, karena memang tidak bisa dihindari ya hal itu ya, dengan syarat dia menjaga dirinya, berpakaian yang islami, dengan hijab yang islami yang tidak menimbulkan fitnah, kemudian tetap menjaga dirinya, kemudian berangkat ke pengajian, dan tatkala pengajian jangan ngobrol. Saya berusaha mengambil ilmu dari Ustadz, ya alhamdulillah di daerah Jakarta ada Ustadz Yazid, kemudian ada Ustadz Abdul Hakim Abdad, ya para Ustadz kibar yang kita bisa mengambil faedah dari mereka. Jadi saya sangat sarankan. Demikian juga ada Ustadz yang lain, saya dengar seperti Ustadz Zainal Abidin, kemudian Ustadz Abu Qatadah, ya kita ngambil faedah dari mereka dan duduk di mereka dan jangan ngobrol, dengar pengajian, karena kita sudah keluar dari rumah kita dan tidak keluar dari rumah kita kecuali karena darurat. Karena ada kebutuhan, jangan sampai tatkala sampai pengajian malah kemudian tidak ada daruratnya, tidak ada hajatnya, malah ngobrol sana sini. Ya, sehingga kebutuhan keluar kita sebenarnya tidak ada kalau hanya sekedar untuk ngobrol, hanya sekedar untuk ketemu teman-teman. Tapi kita keluar dari rumah dengan niat untuk pengajian, dengan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yazid, apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim Abdad, kemudian kita catat dan kita kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam bisawab. Demikian. Dan selanjutnya kami beralih di line SMS. Kami angkat beberapa pertanyaan kembali, yaitu dari Abu Zulfa yang berada di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. Ya, di Indonesia atau di negeri kita ini, seperti yang kita ketahui, banyak sekali yang mengaku dengan keturunan Nabi SAW. Apakah benar mereka itu keturunan Nabi SAW? Karena begitu banyak yang mengaku di negeri kita ini yang mengakui sebagai keturunannya, dan apakah masih ada di negeri-negeri Arab yang jelas-jelas itu keturunan Rasulullah SAW? Wallahu ta'ala bisawab. Ikhwani fillah wa fiddin, asanillahu iyyakum. Kita harus menghormati keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus muliakan mereka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat beberapa kali agar kita fattaqullaha fi ahli baiti. Yani kita harus benar-benar perhatian terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghormati mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka sangat mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang yang benar-benar keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diketahui dengan nasab ya, karena memang ada orang membuat nasab yang palsu, tentunya yang paham akan ini adalah ahli nasab. Ya, tidak semua orang yang mengaku-ngaku itu benar, karena memang terbukti banyak orang mengaku keturunan Nabi ternyata bukan keturunan Nabi. Namun kita husnuzan kepada seorang muslim ya, selama dia mengaku sebagai keturunan Nabi dan dia bisa menunjukkan nasabnya, ya kita hormati. Dia adalah keturunan Nabi SAW. Adapun kalau di Madinah dan di Mekah, ma'ruf keturunan Nabi. Di sini ada namanya asyraf, syarif. Ya, semua orang keturunan Nabi di sini ditulis fulan asy-syarif. Sudah tahu orang itu keturunan Nabi. Namun kita dapati mereka yang di sini tidak pernah bangga-banggakan bahwasanya dia sebagai keturunan Nabi, tidak pernah pamer-pamer. Bahkan saya berapa kali ketemu dengan orang keturunan Nabi syarif ya. Saya beberapa kali kerja sama mereka, bahkan berdagang, beli barang mereka. Kalau saya tanya gimana ya kita ya alhamdulillah kita keturunan Nabi, tapi ya kita juga malu kalau tidak beramal seperti amal Nabi. Ya, mereka sekarang terkadang seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan yang penting bukan keturunan, yang penting adalah amalan kita masing-masing. Ya, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Fatimah bintu Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah dari harta aku apa yang kau kehendaki, tapi aku tidak bisa menolong engkau sama sekali di akhirat kelak. Jadi yang penting bagi kita adalah husnuzan kepada saudara sama muslim. Kalau dia ngaku sebagai keturunan Nabi, kita hormati dia. Akan tapi kalau ternyata seorang keturunan Nabi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita lebih mengutamakan yang tidak bermaksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum."
yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran misalnya, kalau ada seorang biasa ya, orang Jawa atau orang Bugis misalnya, orang Indonesia, punya keimanan nilainya 8,5 misalnya ya. Ada keturunan Nabi yang nilainya juga 8,5, tentunya kita muliakan keturunan Nabi karena dia keturunan Nabi, dia punya nilai plus dibandingkan orang Jawa ini atau orang Bugis ini, orang Indonesia ini. Kenapa? Dia keturunan Nabi SAW. Maka tapi kalau ada keturunan Nabi nilainya imannya 5, kemudian orang Jawa ini nilainya 9, ya, tentu kita lebih mengutamakan yang nilai 9. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah SWT, yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi mengenai benar atau tidaknya mereka keturunan Nabi, wallahu taala alam bisawab, yang jelas tadi saya katakan husnudzon kepada mereka dan ya, menilai seorang dengan amalannya, dengan amalan mereka. Kalau mereka mengajak kepada kebenaran, ya masya Allah kita ikuti dan kita sangat semangat dan bangga kalau ternyata ada keturunan Nabi yang menyeru kepada kebenaran seperti di Madinah dan di Mekah. Kalau banyak keturunan Nabi yang menyeru kepada kebenaran. Namun kalau ada keturunan Nabi yang menyeru kepada kebatilan, yang menyeru kepada kesyirikan, maka kita tidak mengikuti mereka karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Allah Taala bisawab. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz, tadi telah dijelaskan mengenai keutamaan wanita di sholat di dalam rumahnya. Saya pernah mendapati satu hadis bahwa barang siapa yang sholat di masjid maka dia akan mendapatkan 27 derajat. Apakah hadis ini dikhususkan hanya untuk laki-laki atau umum untuk laki-laki dan perempuan? Dan satu hal kembali mengenai pertanyaan pekan yang lalu mengenai hadis Warokoh yang disediakan rumah di dalam surga, apakah hadis itu sahih, Ustaz? Mengenai salat wanita di rumah, Rasulullah mengatakan dalam hadis la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melarang para wanita yang ingin salat di masjid, jangan dilarang. Tapi kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahun, bahwasanya rumah mereka lebih baik daripada masjid-masjid, salat di rumah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat wanita yang di rumah bagian luar lebih baik lagi kalau dia salat bagian kamar. Dan semakin dalam, semakin terpencil seorang wanita salatnya lebih baik daripada semakin nampak ya. Bahkan dalam rumah pun ada keutamaan. Yang sholat di bagian misalnya ruang tamu, di bagian kamar lebih baik daripada sholat di ruang tamu, karena semakin terjaga wanita tersebut, semakin terpencil, semakin tertutup, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun berjamaah, kata Rasulullah sallallahu salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Karena Rasulullah sallallahu bahwasanya salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat ya. Di sini tidak kalau kita perhatikan hadis tentang wanita, maka bagaimanapun lebih afdal dia salat di rumah ya. Bagaimanapun dia lebih afdal salat di rumah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini, wa buyutuhunna khairun lahun, rumah-rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Itu Nabi sedang ngomong di Madinah atau di Mekah ya. Artinya salat seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi, dan lebih baik daripada salat di Masjid Haram, meskipun hanya 100.000 kali lipat, meskipun di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Lebih baik seorang wanita di rumah. Akan tapi kalau mereka ingin ke masjid maka tidak dilarang. Namun Rasulullah tekankan wa buyutuhunna khairun lahun, rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Namun jika seorang wanita mengadakan jamaah di rumah misalnya dengan wanita yang lain, maka diharapkan dia juga mendapatkan 27 derajat sebagaimana laki-laki yang mengadakan salat berjamaah di masjid. Allah Ta'ala alam bisawab. Adapun hadis Warakah, qadarullah saya lupa untuk mengeceknya. InsyaAllah mudah-mudahan minggu depan saya tidak lupa. Saya harap nanti Al-Akh Abdul Basit mengingatkan saya sehari sebelum pengajian agar saya mengeceknya. Demikian saja apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya dan dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.